Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Peter Gabriel Sompotan dengan NIM 210211060245. Di video ini saya akan membuat satu assignment dari jaringan komunikasi dan data tentang build a switch and router network. Ini berdasarkan Cisco Introduction to Network. Untuk objektifnya, yang pertama kita setup the topologi, kita setup kembali topologi yang ada di sini, topologinya. Kemudian yang kedua, kita configure device dan verify connectivity. Kita mengkonfigurasi device-nya, kemudian memverifikasi apakah konektivitasnya sedang berjalan. Kemudian part ketiganya yaitu menampilkan informasi perangkat. Kita langsung masuk saja. Yang pertama, setup the topology. Move the required router and switch from the shelf to the rack. Jadi kita akan ambil router dan switch dari shelf untuk pindahkan ke racknya. Kita ambil router di sini, kita taruh, kemudian kita ambil juga switchnya. Dan yang kedua, kita memindahkan PC ke table. PC A ini PC A, ini PC B. Kemudian cable the device station, the topology and the addressing table. Jadi kita akan mengkabeli semua device-nya. Kita lihat dari topologi sini, PCA dengan switch terhubung ke fast Ethernet di switch di port fast Ethernet 06. Kita ambil kabel copper straight through. Kita masukkan ke fast Ethernet 0 di bagian PCA. Kemudian ke switch-nya di port fast Ethernet 06. Sudah terhubung. Kemudian dari switch ke router kita menggunakan kabel copper straight through yang di dalam switch-nya menggunakan port fast Ethernet 05 dan routernya Gigabyte 001. Kita ambil kabel copper straight through, kita masukkan ke Gigabit Ethernet 001 dan hubungkan di fast Ethernet 05. Ya, kita lihat di sini sudah terhubung. Mungkin tidak terlihat, saya akan zoom. Ya, ini ya. Kemudian router 1 ke PCB dengan port Gigabit Ethernet 000. Dari sini sudah terhubung semua. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya yaitu power on all the device. Kita nyalakan switch-nya, kita nyalakan PC-PC-nya juga. Kemudian part 2, configure the device and verify. In this part, you will set up the network topology and configure basic settings such as the interface IP address, device access, and passwords. Refer to the topology and addressing table at the beginning of this activity for device name and address information. Step 1. Assign static IP information to the PC interfaces. Jadi kita akan mengassign IP address, subnet mask, dan default gateway setting di PC masing-masing. Bergantung pada addressing table ini ya. Kita buka PC kita ke desktop, kemudian tekan IP configuration. Lalu kita akan setting IPv4 address-nya dengan yang seperti ada di sini. 192.1 itu. Coba baru default gateway-nya ini ya. 192.168.1. Oke, kemudian IPv6 address-nya ini 2001 8.
ngechat satu tiga. Baru default gateway-nya yaitu FE80, klik dua kali dan satu. Ya, kira-kira seperti ini untuk konfigurasi PCA. Kita lanjut pindah ke PCB ya. Kita pindah ke PCB, IP configuration. Kita ikut lagi dengan yang ada di addressing table. Nah, kira-kira seperti ini. Langsung kita masuk ke langkah berikutnya. From command from Windows on PCA, ping PCB. Oke, kita buka PCA. Kemudian kita buka command prompt. Kita ping PCB dengan memasukkan IP-nya. Ya, mari kita menunggu. Nah, kemudian di sini banyak pingnya request timeout semua dan ditanyakan why were the pings not successful? Kenapa pingnya tidak sukses? Karena di sini kita belum menghubungkan beberapa komponen lain dari switch dan router menggunakan konsolnya. Jadi kita belum menghubungkan lewat konsol. Jadi tidak ada sama sekali jaringan yang masuk ke dalam PC. Nah, kemudian step kedua kita lanjut configure the router. Console into the router and enable privilege exec mode. Ini kita ambil konsol dulu, kabel konsol. Nah, console into the router. Kita buka router. Spec front. Konsol, terus kita mencoloknya di RS232. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita buka PCA, kita ke terminal, kita buka terminal, kita enter satu kali. Nah, kemudian kita enter ke configuration mode yang step berikutnya dengan cara seperti ini. Enable config terminal. Nah, sekarang kita sudah masuk ke configuration terminalnya, kemudian kita assign the device name to the router. Nah, karena routernya ini device name-nya nama R1, jadi kita kasih nama R1 dengan cara hostname R1. Nah, sudah terganti ya nama routernya. Langkah berikutnya assign class as the privilege exec encrypted password. Kita mengassign password privilege exec mode dengan password class dan passwordnya terenkripsi. Jadi kita menggunakan perintah enable secret class. Sudah.
Kemudian langkah berikutnya yaitu assign Cisco as the console password and enable login. Jadi pertama kita masuk dulu ke line konsolnya. Kemudian kita buat passwordnya yaitu Cisco. Lalu kita login. Untuk mengaktifkan loginnya tadi dengan menggunakan perintah login. Kemudian kita exit. Kita masuk lagi ke langkah berikutnya yaitu assign Cisco as the VTE password and enable login. Sama seperti tadi, kita harus masuk ke VTY, line VTY-nya. Kemudian kita assign passwordnya dengan memberi password di Cisco. Kemudian kita menyalakan loginnya. Kemudian kita exit. Selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, encrypt the plain text password. Nah, untuk langkah berikutnya kita menggunakan perintah service password encryption. Sudah. Nah, setelah langkah selanjutnya yaitu create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Jadi kita akan membuat sebuah banner jika password itu salah atau kita lagi bukan di privilege exec. Jadi kita harus menampilkan authorized access only. Jadi kita menggunakan perintah banner MOTB dan kita bungkus teksnya dengan hashtag atau tagar dan kita isi unauthorized authorized access only. Sudah, kita sudah membuat bannernya. Kemudian configure and activate both interface on the router. Nah, yang pertama ini kan routernya kan lagi router 0 terhubung ke PCB. Ya, PCB. Nah, kemudian kita akan configure dan activate both interface-nya. Dengan cara kita masuk ke interface-nya, kemudian kita assign IP address-nya, subnet mask-nya, IPv6 address-nya, dan lain-lain. Dan kita aktifkan dengan cara no shutdown. Oke, kita langsung buat saja. Pertama, interface G0 gigabit Ethernet 00. Saya sudah masuk di interface-nya ya. Kemudian kita assign IP address-nya. IP address-nya 192.168. Kemudian subnet masknya jangan lupa ya. IP address-nya sudah, kemudian kita langsung lanjut ke IPv6 address-nya. JB8 accept 1. Sudah ya, kemudian kita assign default gateway-nya. IPv6 address lokal. Nah, kemudian kita aktifkan dengan perintah no shutdown.
Kita enter, kemudian kita exit. Lanjut kembali ke konfigurasi interface yang di port gigabit Ethernet 0.001 dengan cara seperti yang tadi. Interface G001. Kemudian IP address-nya 1, subnet masknya jangan lupa. Kemudian IPv6 address. Nampak. Oke. Kemudian kita Oke, sudah konfigurasi interface. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu configure an interface description for each interface, indicating which device is connected to it. Nah, kita akan mengatur interface-nya, interface deskripsinya. Jadi kita pertama masuk ke interface seperti tadi, cuman kita menggunakan perintah description untuk mengatur deskripsinya ini informasi dari routingnya gitu. Kita langsung saja kita masuk ke interface dulu. Dan kita buat description connected to sudah ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk enable IPv6 routing, untuk mengaktifkan IPv6 routing, kita menggunakan perintah IPv6 unicast routing. Oke, kita coba 6 unicast routing. Nah ya, kemudian save the running configuration to the startup configuration file. Dengan cara apa? Kita exit. Exit, kemudian kita copy running config startup config. Oke. Kemudian set the clock on the router. Kita coba set clocknya. Dengan cara apa? Kita menggunakan clock set. Clock set. Misalnya kita menggunakan ini 10.0.0 dan hari ini itu tanggal
8 Mei 2023. Oke, sudah terset. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu from a command prompt window on PCA ping PCB. Oke, kita coba. Ya, sudah ya, sudah terhubung ya, sudah ada jaringannya, sudah terbalas requestnya. Kemudian tadi kenapa saya menggunakan ping ini, karena sama sih sebenarnya untuk IPv4 address dan IPv6 address. Tapi untuk saat ini kita menggunakan IPv6 address saja dulu. Nah, kemudian kita lanjut ke step ketiga, yaitu configure the switch. In this step, you will configuration the hostname, the VLAN 1 interface, and its default gateway. Console into the switch and enable perfect exact mode. Oke, kita mengambil lagi kabel konsolnya. Kita hubungkan switch ke PCB. Dan ya, sudah terhubung. Lalu kita buka terminal. Kemudian kita mengaktifkan privilege exact mode. Lalu kita masuk configuration mode-nya, config terminal. Kemudian assign the device name to switch. Jadi hostname S1. Kemudian kita configure and activate the VLAN interface on the switch S1. Jadi kita mengkonfigurasi interface VLAN-nya di VLAN 1 dan kita aktifkan dengan cara interface sama yang seperti tadi, interface VLAN 1 IP address ini ya interface yang 2 di 1.8 di 1.2 25 Oke, kemudian configure the default gateway for the switch S1. IP. Exit. Kita exit dan kita save the running configuration. Kemudian step keempat, kita verify connectivity end-to-end connectivity from PCA ping PCB. Jadi kita buka PCA, kita comment from PCA ping PCB. Oh ya, yang tadi ini ya, kita coba ya. Oke, sudah jadi. Kemudian kita ke PCB, ke terminal. Oke.
Kemudian kita ping PCB kita, ini kan S1 ya. Kita ping dengan menggunakan IPv6 address. 8.3. Oh shit, salah ya. Kita menggunakan ini saja deh. Menggunakan IPv4 address saja. Pengirim. Oke, sudah sukses ya. Success rate is 60%. Oke, kita lanjut ke part 3, yaitu display device information. You will use show commands to retrieve interface and routing information from router and switch. Use the show IP route command on R1 to answer the following question. Oke. Kita R1, kemudian kita show IP route. What code? Kita untuk pertanyaan pertama, what code is used in the routing table to indicate a directly connect? C ya, the connected code. How many route entries are coded with a C code in the routing table? Ada 2 ini. There is 2. 2 connected. What interface type are associated to the C code routes? Interface gigabit Ethernet 00. Punya tipe interface apa yang terasosiasi dengan routes yang memiliki kode C atau connected di interface-nya, yaitu gigabit Ethernet dari 00 dan 001. Kemudian kita lanjut, use the show IPv6 route. Ya, seperti ini juga ya. Oke, kemudian kita langsung masuk ke step 2, display interface information on R1. Use the show interface to answer the following question. Show interface get no. Oke, ini semua informasinya. Terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan. What is the operational status of the Gigabit Internet interface? The operational status is up. Ya, up ya. Ini is up. Ya, lagi up ya. Kemudian, what is the media access control address on the Gigabit 01 interface? Media access control address, MAC address. Udah sudah. Nah,
ini ya seharusnya addressnya ini. Kalau bukan berarti yang ini sih yang seharusnya yang kita input. Kemudian how is the internet address displayed in this comment? Here, internet address is gini. Oke, kita lanjut. Kita juga bisa untuk melihat show IPv6 interface-nya. Sama seperti ini. Global unicast dengan address ini. Kita lanjut, display a summary list of the interface on the router and switch. There are several commands that can be used to verify an interface configuration. One of the most useful is the show IP interface brief command. The command output displays a summary list of the interface on the device and provides immediate feedback about the status of each interface. Enter the show IP interface brief command on R1. Coba ya. Ya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini berbagai banyak macam protokol interface, IP address-nya, dan kemudian statusnya lagi up atau down. Lalu kita coba untuk IPv6-nya. Di sini juga sama untuk IPv6-nya ya. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu enter the show IP interface brief command on S1. Kita ke PCB karena konfigurasinya di PCB. Lalu show IP interface. Ya, di sini sama seperti yang tadi. Tapi yang di switch 1 ini kita hanya mengkonfigurasikan VLAN 1 di sini ya. Dengan IP address 1.2 dan statusnya lagi up. Oke, itu saja untuk video hari ini. Sekian dan terima kasih.